Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi. Sudah beberapa hari nggak muncul video baru ya. Sekarang saya coba membuat dengan tema tidak semua orang bisa menjadi pengusaha. Bohong kalau semua orang bisa menjadi pengusaha. Karena fakta membuktikan saya selama 20 tahun lebih sebagai konsultan bisnis yang benar-benar sampai memiliki usaha yang sukses. Itu kelihatan sesudah 5 tahun, sesudah 5 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, atau lebih pendek lagi kita bisa lihat dalam 3 tahun pertama. 3 tahun pertama itu adalah penentuan apakah orang itu benar-benar cocok menjadi pengusaha atau tidak. Saya punya pengalaman membina 320 orang karyawan yang memasuki proses pemutusan hubungan kerja karena perusahaannya tutup, perusahaan Jepang di Batam. Kemudian kita berikan pelatihan entrepreneurship. Dari 320 orang itu boleh dikatakan 90% lebih balik ke habitatnya. Sebagai pekerja lagi, ada yang di Batam, ada yang di Tangerang, ada yang di Bekasi, dan beberapa wilayah lain di Indonesia, tapi mereka masih balik menjadi bekerja karena itu habitatnya. Yang kurang dari 10% tadi mencoba berbisnis, struggle, ya, to do business. Jadi mereka mengikuti berbagai pelatihan, mereka mengikuti instruksi trainer mereka untuk melakukan step-step yang mereka berikan, yang mereka dapatkan dalam masa pelatihan untuk diterapkan begitu. Dari yang 10% kurang tadi, hanya 3% yang betul-betul memiliki usaha. Dari yang 30% itu pun kemudian saya pantau sudah 2 tahun mereka memiliki usahanya 3 orang. 3 orang itu pun satu jualan bakso, satu franchise minimarket, satu bisnis herbal. Nah, itulah sebetulnya. Jadi bagaimana coba mengajak orang masuk ke bisnis, dicemplungkan ke bisnis. Sementara mereka sudah terkondisi sedemikian selama puluhan tahun. Artinya otak mereka tadi sudah sistematis bekerja dalam satu bidang tertentu, yaitu sebagai karyawan. Dan itu tidak gampang untuk mengutak-atik pola-pola yang sudah terbangun cukup lama. Saya perhatikan juga dalam kesempatan saya memberikan mentoring kepada teman-teman di bawah binaan Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian Perdagangan, dan lain-lain. Saya lihat mereka itu betul-betul ya memilih usaha itu karena memang sudah kepepet, karena memang sudah kejepit. Daripada nganggur gitu. Apa yang terjadi kemudian sebetulnya mereka mencoba berbisnis hanya karena diberi kesempatan, diberi jalan, diberi fasilitas, diajak ikut seminar, diberikan pelatihan-pelatihan di hotel dengan cara yang gratis, ditanggung transportasi, diberi amplop, makanan enak. Jadi mereka ya dikondisikan sedemikian sehingga mereka merasa mendapatkan bimbingan. Oke. Dan tentunya harus berterima kasih. Setelah mereka coba geluti usaha mereka, ya mulai dari menentukan bidang usaha masing-masing, diberikan labeling, packaging, sampai kemudian marketing, bahkan
diarahkan untuk bagaimana memahami teknologi digital segala macam, masih tidak jalan. Masih tidak jalan. Karena memang ini membuktikan bahwa otak mereka itu semuanya sudah terkondisi sejak puluhan tahun yang lalu, terbiasa dengan kehidupan tanpa tantangan, tanpa tekanan, tanpa ketidakpastian, tanpa kemelut-kemelut yang harus dilalui sebagai seorang usahawan atau entrepreneur. Oke. Nah, jadi coba lihat dalam sebuah perusahaan, katakanlah mereka punya 3.000 karyawan, ownernya kan cuma satu. Nah, satu itulah sebetulnya yang disebut dengan businessman atau entrepreneur atau pengusaha. Teman-teman tolong pertimbangkan ya, bahwa ada sejumlah pilihan yang bisa Anda lakukan begitu Anda ingin berkembang dalam suatu bidang tertentu. Jadi tidak hanya bisnis ya, tapi juga menjadi karyawan, menjadi pekerja seni, olahragawan, dan berkegiatan sosial. Saya ingin ulas satu persatu. Bisnis jelas harus terlebih dahulu. Tidak dimulai dari modal, tapi sebuah bidang bisnis yang benar-benar tepat buat Anda. Bagi yang memiliki modal besar, mereka membeli franchise. Sekalipun mereka membeli franchise yang sudah ada sistemnya, tetap saja sentuhan bisnisnya tadi secara pribadi tidak kelihatan. Jadi mereka hanya beruntung karena memang modalnya berputar untuk kembali ke dalam bisnis, sehingga mereka betul-betul hanya mendapatkan bisnis karena sistem, bukan karena dari dalam hati. Beberapa yang modalnya kecil harus merangkak dari bawah, dan itu sakit. Mereka harus mulai dengan menemukan sebuah bidang usaha, membangun sistem usahanya, melengkapi satu persatu fasilitasnya, kemudian membangun branding, dan itu cukup lama, baru kemudian bisa dapat return of investment. Itu lama sekali. Jadi mereka yang tidak tahan pasti akan balik lagi jadi karyawan, dan tidak kuat dan tidak memiliki bidang-bidang yang memang pas sebagai bisnismen, di segmen mana dia, di bidang bisnis apa, ya, itu kalau itu belum ditemukan sangat-sangat berat untuk bertahan begitu. Karena yang ada kemudian pusingnya luar biasa. Ini yang membuat orang frustrasi. Ya. Oke, yang pertama itu, yang kedua, menjadi karyawan. Menjadi karyawan itu kalau kita lihat memang ya jam kerjanya sudah 7 to 7. Ya. Pergi pagi, pulang sore. Kadang ada yang shift-shiftan. Tapi mereka jalani itu semua karena mereka mendapat kepastian sejumlah gaji setiap bulan, asuransi, fasilitas, dan walaupun mereka tidak bisa mendapatkan kehidupan yang lebih ya secara finansial, tapi mereka berada dalam sebuah hidup yang tentram, damai, dan kedamaian itu dirasakan oleh semua keluarga. Gitu. Jadi di situ mereka merasa hidup mereka betul-betul terkelola, tertata dengan baik, tanpa perlu menghadapi tantangan-tantangan yang nggak penting. Mereka itu ada sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta, mereka bekerja di perbankan, di BUMN,
tentara, polisi, dan berbagai kantor-kantor pemerintah lainnya. Ya, jadi betul-betul mereka adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya, mendedikasikan dirinya sebagai karyawan. Kalau tepat pilihannya, mereka itu ada yang dari bawah, level bawah OB, dengan segala cara dan dapat dukungan dari kiri kanan, dari keluarga segala macam, kemudian mereka bisa menjadi manajer dan direktur utama. Ada banyak yang seperti itu. Kalau betul-betul pas. Ya, ini juga bukan sebuah pilihan yang bisa dianggap enteng. Seterusnya teman-teman, ada pekerja seni. Banyak sekali seniman yang berhasil hidup mewah dalam usia muda. Mereka betul-betul eksis dalam rentang waktu yang cukup lama. Ya, jadi mereka memang menemukan, bagi yang menemukan bidangnya itu benar-benar melesat, ya, dan mendapatkan kehidupan yang benar-benar nyaman begitu. Ya, mereka ada sebagai bintang film, penyanyi, ya, kemudian mereka juga bisa menjadi penari, pemahat, dan banyak pilihannya, sehingga jumlah mereka juga cukup besar. Olahragawan yang keempat. Olahragawan juga tidak bisa dianggap enteng. Banyak sekali orang yang dalam usia muda berprestasi dunia mendapatkan kehidupan yang luar biasa, comfortable, luar biasa indah dan nyaman. Ya, tentunya kalau mereka menemukan bidang olahraga yang sesuai. Ya, sebut saja beberapa olahragawan yang memang sangat-sangat populer dan sudah membuktikan berpuluh-puluh tahun mereka konsisten di bidangnya, sehingga betul-betul mereka menjadi seorang olahragawan sejati, mengharumkan nama bangsa, keluarga, dan diri sendiri. Ya, yang terakhir ada banyak orang yang larut dalam kegiatan-kegiatan sosial, mengurus LSM, mengurus organisasi-organisasi politik, mengurus organisasi-organisasi keagamaan. Dan mereka kemudian muncul menjadi sosok tokoh idola di tengah masyarakat. Ya, sebutlah mereka itu politisi, sebutlah mereka itu orang-orang yang memang menggeluti sesuatu bidang sosial yang kalau dilihat secara finansial tentunya sangat-sangat berbeda dengan pengusaha, tapi mereka menemukan kebahagiaan yang tiada tara. Kebahagiaan lahir batin yang terasa sampai ke seluruh anggota keluarga besarnya. Ya. Nah, itu adalah 5 pilihan, teman-teman. Jadi tidak semuanya harus menjadi pengusaha. Bagaimana caranya menemukan bidang, apakah bisnis, karyawan, seni, olahraga, atau sosial. Bagaimana menemukannya? Tentunya Anda harus melakukan kegiatan mengikuti siklus olah sikap, prakondisi, promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif. Ikuti lingkaran itu. Ikuti putaran itu sehingga nanti Anda akan menemukan satu bidang tertentu yang benar-benar sesuai, cocok, dan sangat Anda cintai. Begitu Anda sudah jatuh cinta kepada satu bidang tertentu, sukses hanya masalah waktu. Dalam olah sikap kita sebut dengan penempatan sikap. Begitu penempatan sikapnya dapat, sukses hanya masalah waktu. Karena sudah kelihatan nanti percepatan suksesnya itu bisa diatur sedemikian dengan irama yang sesuai dengan kemampuan, dan tentunya dalam proses itu semua Anda tidak bisa sendirian. Anda butuh energi super. Energi super 1, energi super 2, energi super 3 dan 4. Karena memang terbukti orang-orang yang sudah betul-betul mendunia dalam bidang bisnis, karyawan, seni, olahraga, dan sosial tadi, mereka memiliki energi super sampai ke level 4.
Jangan termakan iming-iming janji-janji teman-teman ya. Menjadi bisnismen itu bukan satu-satunya pilihan. Karena memang tidak semua orang bisa menjadi pengusaha. Dan tidak semua orang bisa menikmati hidupnya jadi pengusaha. Ya, saya hanya ingin mengingatkan Anda yang banyak sekali karyawan berpenampilan pengusaha atau pengusaha terjebak dalam sosok seorang karyawan begitu. Ada juga seorang olahragawan, tapi kemudian karena dia tidak menerima dirinya, akhirnya dia tidak bisa berprestasi. Begitu juga dengan pekerja-pekerja sosial lainnya. Teman-teman, ini membutuhkan mentoring. Membutuhkan mentoring. Olahragawan dunia, bisnismen dunia, karyawan yang berprestasi sampai ke level atas, sebutlah mereka dosen-dosen, ya juga tergolong karyawan. Mereka punya mentor-mentor yang siap berbagi dengan mereka, mengorbitkan mereka. Ya, jadi jangan berpikir untuk bekerja sendirian, berjalan sendirian, berpikir sendirian, capek, lelah, hasilnya nggak jelas. Semoga bermanfaat teman-teman penjelasan singkat saya ini. Video satu dengan yang lain saya ingatkan berkaitan. Karena kita akan selalu membahas olah sikap dengan sub-sub tema yang berbeda untuk memberi Anda pencerahan pengetahuan yang betul-betul orisinil dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian teman-teman ya, saya tutup. Terima kasih.